Geger kasus dugaan perzinahan dan atau menghalangi pemberian ASI eksklusif terhadap balita berusia 4 bulan atau kekerasan terhadap bayi alias child abuse yang dialami anak dari pasangan Amy BMJ dengan sang suami Eden Wong. Seperti diketahui memang belum juga usai meski belum lama ini Amy BMJ telah diminta keterangan oleh pihak kepolisian di tanah air buntut dari laporan yang dilayangkannya. Ia memancing sejumlah pihak, seperti diantaranya beberapa pengacara kondang, Kamarudin Simanjuntak untuk ikut angkat bicara. Belakangan juga muncul nama baru yaitu pengacara senior Otto Hasibuan yang mengaku menaruh perhatian lebih atas kasus dugaan perzinahan dan atau menghalangi pemberian ASI eksklusif terhadap balita berusia 4 bulan atau kekerasan terhadap bayi alias child abuse yang dialami seorang ibu asal Korea Selatan yang dipisahkan dari anak bayi dan 3 anak lainnya tersebut. Lantas seperti apa keinginan besar yang diutarakan Otto Hasibuan yang disampaikannya kepada tim intens investigasi kemarin atas keinginannya untuk membantu Amy BMJ? Lalu benarkah pula pengacara kondang Sunan Kalijaga memiliki saran untuk Amy BMJ dan kuasa hukumnya agar laporan hukum yang dilayangkannya lebih cepat ditangani oleh pihak kepolisian di tanah air? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pemirsa Intens Investigasi, geger laporan polisi yang dilayangkan Amy BMJ ke Polda Metro Jaya pada tanggal 6 Maret 2024 lalu. Seperti diketahui, memang akhirnya pasca Amy diperiksa oleh pihak kepolisian Polda Metro Jaya pada Selasa 19 Maret 2024 kemarin, cukup bisa bernafas lega setelah laporan yang dilayangkannya mendapatkan sambutan hangat dari pihak kepolisian di tanah air. Amy saat itu memang tak henti-hentinya mengucap syukur dan berterima kasih karena dukungan besar warga masyarakat di tanah air, terutama ibu-ibu yang berharap Amy segera dapat bertemu dengan anaknya. Hal ini pula yang memancing rasa ketertarikan pengacara senior Otto Hasibuan yang ditemui tim intens investigasi kemarin dan mengaku cukup menaruh perhatian yang luar biasa. Sejatinya Otto Hasibuan berkeinginan untuk membantu Amy BMJ dalam kasusnya menghadapi Eden Wong dan Tisha Ernie. Namun yang cukup disayangkan Otto adalah dirinya yang tengah sibuk menangani beberapa perkara hukum sehingga tidak bisa membantu mengawal kasus yang tengah viral tersebut. Thank you everyone. Thank you for all your support. That's how I get here today. I really want to say thank you everyone. Thank you Indonesian netizens. I will stay strong. I will going through this until I get my kids. Thank you so much. Ibu Ami datang ke saya memang, ya kan, ya, minta bantu. Tapi terus terang aja saya tidak bersedia menanganinya. Bukan karena tidak ini. Saya ada kesibukan waktu sekarang ini yang sangat lot pekerjaan, termasuk saya harus mengajukan permohonan Pak Prabowo Gibran untuk mengajukan berhadapan dengan 0103 di MK. Jadi sebagai lawyer, kalau saya menangani suatu perkara kan harus konsisten dan harus memberikan alokasi waktu yang cukup. Ya, jangan sampai saya terima kasus tapi saya nggak bisa laksanakan tugas saya dengan baik. Tetapi secara pribadi saya betul-betul memang sebagai human being saya merasa
sedih juga dengan apa yang dialami dia, sehingga saya memberikan advies hukum yang menurut saya baik buat dia. Saya katakan yang bisa saya sampaikan tidak mengenai soal perselingkuhan, tidak mengenai soal hubungan dia dengan suaminya, tapi yang paling urgent buat saya adalah bahwa laporan dia ke polisi, tuntutannya kepada pihak yang berwajib itu yang harus dioptimalkan. Karena begini, seorang anak itu berhak mendapatkan ASI eksklusif ya. ASI eksklusif maksudnya itu ASI yang aslinya, tidak buatan gitu. Seorang ibu wajib juga memberikan ASI kepada anaknya selama minimal 6 bulan sejak dia lahir, ya kan? Jadi barang siapa yang menghalang-halangi dapat diberikannya ASI. Jadi kalau maunya ibunya itu mau memberikan ASI dihalang-halangi oleh siapapun, itu perbuatan pidana, bisa dihukum 1 tahun penjara. Jadi sebenarnya pihak kepolisian atau kami juga bisa pergi ke kedutaan Korea atau pergi ke pemerintah Singapura, itu harus meminta gitu. Tapi paling tepat menurut saya, karena kejadiannya di Indonesia, laporan polisi di Polda, mestinya polisi itu harus segera bertindak tanpa mempersoalkan siapa yang memegang hak asuh. Itu urusan nanti mereka di pengadilan kan, apakah hak asuhnya dipegang oleh ibunya, apakah oleh ayahnya, belakangan. Tapi ada kepentingan yang sangat penting bagi kita melihat bahwa anak ini harus diselamatkan. Ya, anak itu harus diberikan ASI yang eksklusif. Itu poin utamanya gitu. Jadi jangan sampai anak itu tidak diberikan ASI. Ingat ya, kalau sampai nggak diberikan ASI bisa stunting loh. Anak itu bisa stunting, menderita, cacat dan sebagainya. Nah, jadi sebenarnya polisi tanpa mikir panjang pun harus segera mengambil anak itu, disusui sama dia. Soal nanti siapa hak asuhnya, yaitu nanti urusan di pengadilan nanti. Jadi itu yang harus diupayakan oleh pihak kepolisian. Saya tidak tahu sejauh mana upaya dari AMI untuk itu, tapi saya hanya mengatakan pada AMI, itulah yang harus kamu minta kepada polisi tanpa melihat siapa yang benar dan salah, apakah ada KDRT, apakah ada hal-hal yang salah di antara kalian berdua, ada perselingkuhan atau tidak, itu soal lain, tapi demi kepentingan anak harus diselamatkan dulu. Sementara itu berbanding terbalik dengan perhatian berlebih yang diungkapkan Otto perihal kasus Emi BMJ, Hotman Paris saat ditemui beberapa waktu kemarin memberikan klarifikasinya atas tuduhan netizen yang sampai membuat kolom komentar akun sosial medianya banjir hujatan tersebut. Ya, menurut Hotman, ia di awal memang tidak mengetahui seluk-beluk permasalahan ini, karena hanya diminta pertolongan untuk membantu seseorang lelaki berwarga negara Korea yang disebutkannya kala itu terlibat permasalahan KDRT yang dilaporkan oleh sang istri. Saya maklum orang protes karena mereka tidak tahu kasusnya. Makanya himbauan saya kepada netizen, jangan dulu menghakimin orang sebelum tahu faktanya. Itu loh, mendingan tunggu dulu, tanyakan baik-baik. Ya selama ini kan aku diam. Jangankan di kamu, di Instagram saya yang 9 juta followernya sudah berapa juta yang memprotes saya. Kenapa Pak? Kenapa kau bela itu katanya? Orang gua belum ngapa-ngapain, kenal aja belum. Ketemu aja saya belum pernah sama suaminya, ketemu aja belum pernah. Dan kasusnya kan belum mulai dari suaminya, karena suaminya kan begitu dipanggil udah di luar negeri. Saya tidak terlibat apapun kejadian dari mulai awal mereka pisah ranjang sampai kemudian pisah anak. Bahkan saya sampai hari ini belum pernah ketemu dengan suaminya. Makanya terlalu banyak mulut usil mengatakan menuduh aku membantu memisahkan anak. Ketemu aja belum pernah sama suaminya saya. Ya. Jadi waktu mereka ribut pisah anak, kemudian kejadian di video itu saya sama sekali tidak tahu dan tidak mengenal mereka. Baru sesudah lama sesudah itu tiba-tiba ada telepon dari si suami ke anak buah saya. Dia mengaku orang Korea, katanya dilaporin KDRT oleh istrinya dan dia minta mau nggak jadi klien Hotman Paris karena itu adalah normal kasus di kepolisian. Saya bilang sama anak buah terima aja.
Kasusnya saya nggak tahu sama sekali, ya. Sehingga ternyata pada waktu yang bersamaan istrinya juga mencari saya, minta jadi pengacaranya. Akhirnya dia dengar dari tim Hotman 911 bahwa saya sudah dituju suaminya. Makanya istrinya itu teriak-teriak minta saya agar mundur. Tapi saya belum, sampai hari ini saya belum melakukan apapun. Hanya untuk perkara di kepolisian, saya menyatakan kantor asisten saya, kantor saya bisa mendampingi dia. Itu belum terjadi karena sesudah itu suaminya udah pulang ke luar negeri, jadi nggak ada. Hotman Paris juga menambahkan, permasalahan ini sebenarnya sudah dilaporkan Eden Wong ke pengadilan yang berada di Singapura dan telah melaporkan Amy dengan 3 pasal sekaligus, yaitu hak asuh anak, perceraian, serta ganti rugi. Namun lagi-lagi Hotman mengaku tak mengetahui pelaporan tersebut dan tidak ingin disangkut pautkan dengan hal apapun yang dilakukan Eden Wong. Singapura saya nggak punya izin di Singapura, itu pengacara Singapura. Dia suaminya sudah menunjuk pengacara di Singapura, akan mengajukan gugatan cerai, akan mengajukan permohonan custody atau perwalian atas anak, dan akan mengajukan gugatan ganti rugi atas terhadap istrinya. Jadi bakal ada 3 kasus di Singapura. Itu semua saya tidak ikutan karena saya tidak punya izin praktek di Singapura. Sementara itu, pasca dipanggilnya Amy BMJ oleh pihak kepolisian di tanah air kemarin, dalam waktu dekat pihak kepolisian pun akan memanggil 2 terduga pelaku, di antaranya Eden Wong dan Tisha Ernie, diduga selingkuhan Eden Wong yang diduga membawa lari anak di bawah umur Amy BMJ. Lantas seperti apa sikap Hotman mengingat Eden Wong dan Tisha Ernie yang kini tidak diketahui keberadaannya? Benarkah pula Hotman mengetahui keberadaan terduga pelaku? Akankah pula Hotman bertindak sebagai kuasa keduanya jika polisi telah memanggil keduanya dan tak kunjung hadir? Dugaan persinahan dan atau menghalangi atau penghalangan pemberian ASI eksklusif, ya. Update-nya adalah penyelidikan masih berlangsung. Penyelidikan adalah upaya yang dilakukan oleh penyelidik untuk mencari fakta apakah peristiwa yang dilaporkan oleh pelapor itu ada dugaan pidana atau tidak. Itu masih berlangsung. Kemarin beberapa waktu yang lalu pernah dilakukan klarifikasi terhadap pelapor atau korban, kemudian saksi D selaku sekretaris korban ya sudah diperiksa juga. Kemudian di minggu ini itu akan dilakukan klarifikasi terhadap asisten yang lain, kemudian ART, kemudian supir, hingga manajemen rumah sakit dan juga manajemen apartemen. Ya. Kemudian di minggu depan itu para terlapor dijadwalkan untuk dilakukan klarifikasi. Ya, sudah dijadwalkan minggu depan. Di tanggal para terlapor di tanggal 2 April dijadwalkan. Dijadwalkan tanggal 2 April. Ya, untuk dilakukan klarifikasi terhadap 2 terlapor. Saudara WMG dan saudari ES alias TE. No comment, saya tidak tahu apa-apa karena kasusnya dia di BAP aja belum, baru dipanggil tapi kan dia di luar negeri, jadi belum tahu apa-apa. Sekali lagi, saya tidak ikut peran apapun, bahkan saya sampai hari ini belum kenal suaminya. Hanya per telepon dia telepon anak buah saya, mau nggak jadi pengacara karena ada seorang suami dilaporkan ke DRT dan itu adalah praktek yang normal. Jadi netizen yang menuduh saya membantu memisahkan anaknya itu tidak benar. Karena itu jauh sebelumnya, ya. Bahkan saya nggak pernah ketemu suaminya, baru per telepon dan sekarang dia di Malaysia.
Sementara itu dengan segera dipanggilnya kedua terduga pelaku, bisa dibilang bakal menjadi titik terang dalam permasalahan ini. Lantas seperti apa dukungan yang disampaikan pengacara Sunan Kalijaga perihal pemanggilan yang akan segera dilakukan kepada Eden Wong dan Tisha Erni? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi. Halo, nama saya Raden Raka Deniswara Putra Permana. Saksikan Intens Investigasi yang tayang 5 kali sehari. Jangan lupa like, follow, dan subscribe ya guys. Dadah! Permasalahan dugaan perselingkuhan dan atau penghalangan pemberian ASI eksklusif kepada anak di bawah umur yang diduga dilakukan Eden Wong dengan diduga selingkuhannya Tisha Erni, seperti diketahui memang memancing beberapa nama pengacara kondang tanah air untuk ikut turun gunung. Memberi perhatian lebih terkait permasalahan ini, Sunan Kalijaga mengaku prihatin dengan bagaimana penderitaan seorang ibu yang anaknya diduga dibawa lari oleh sang suami dan diduga selingkuhannya. Sunan Kalijaga memberikan masukan kepada Emi dan kuasa hukumnya untuk menerapkan pasal 330 KUHP karena dianggap lebih cepat ditangani oleh pihak kepolisian. Atau setidaknya, pihak dari Tisha Erni sendiri bisa menginformasikan keberadaan anak dari Emi yang memang membutuhkan ASI dari Emi BMJ. Saya yakin dalam hal ini penyidik Polda Metro Jaya khususnya pasti akan mengambil langkah-langkah yang memang harus atau dapat diterapkan kepada seorang TE. Ya, kalau dipanggil 1 kali tidak hadir, 2 kali tidak hadir, ini kita bicara atas laporan yang sudah dilaporkan ya. Itu tentu saja pihak penyidik Polda Metro Jaya dapat menetapkan TE itu masuk dalam daftar pencarian orang apabila memang dari 2 kali surat panggilan itu tidak ada respon yang baik atau tidak ada etikat baik dari seorang TE. Saya melihat kuasa hukum daripada suami Emi sendiri juga saat ini saya lihat sangat percaya diri atas dugaan-dugaan pasal yang dilaporkan, ya, dugaan-dugaan pasal yang sudah dilaporkan. Saya melihat kuasa hukum dari suaminya Emi sangat percaya diri. Karena itu tadi saya bilang pasal 284 itu tidak mudah untuk dapat dibuktikan. Makanya ini adalah bentuk bentuk kepedulian kami, ya, dan bentuk daripada konkret kami mendukung Emi sebagai seorang ibu yang dipisahkan oleh anaknya. Kami menyarankan tim kuasa hukum Ibu Emi segera bersama Ibu Emi melaporkan pasal 330 KUHP agar supaya dapat lebih cepat lagi TE ya ditangkap, ditahan, atau paling tidak dia bisa menunjukkan, dia bisa menginformasikan di mana keberadaan anak yang di bawah umur tersebut. Karena jelas ancaman pasalnya itu 7 tahun, sehingga pihak kepolisian dapat segera untuk bertindak, ya, menangkap dan menahan. Jadi sekali lagi ini adalah bentuk kepedulian kami. Kami mencoba menggali, kami mencermati video tersebut, maka dari segi sudut pandang hukum kami, TE dapat dikenakan pasal 330 KUHP. Ya, seperti diketahui, Emi BMJ menyeret nama suaminya Eden Wong dan Tisha Erni dengan pasal dugaan perselingkuhan dan penghalangan pemberian ASI eksklusif kepada anak di bawah umur dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak 50 juta rupiah. Sunan Kalijaga juga kembali menjelaskan kenapa dirinya sangat berfokus kepada nama Tisha Erni yang diduga sebagai selingkuhan, karena menurutnya Tisha bisa disangkakan dengan pasal tersebut dan terancam hukuman berat.
Lantas bagaimana jika Tisha beralasan membawa bocah di bawah umur tersebut atas permintaan dari sang suami? Benarkah Tisha masih bisa disangkakan dengan pasal tersebut jika alasan tersebut dibenarkan menurut pihak kepolisian? Lalu bagaimana pula tanggapan Sunan Kalijaga perihal Tisha dan Eden Wong yang kini tidak diketahui keberadaannya? Oh, nggak bisa. Akan berbeda ketika bapaknya yang menggendong. Ya, kalau bapaknya yang menggendong, kita tidak bisa menggunakan pasal apapun karena itu darahnya. Nggak bisa, nggak ada alasan. Tidak ada alasan. Jadi hukum itu tidak mengenal alasan tersebut. Dia nggak akan bisa bilang, oh saya disuruh bapaknya. Nggak bisa. Kebetulan saya ada beberapa pengalaman kasus-kasus seperti ini. Jadi ketika seorang bapak atau seorang ibu menggunakan tangan orang lain untuk mengambil putra-putrinya secara paksa atau melawan hukum, membawa, itu dapat dikenakan si pelakunya. Nah, dalam hal ini kami menduga pelakunya yang terekam jelas di gambar, tentunya sudah berkali-kali kita amati, ya adalah si TE. Jadi saya tidak bicara kepada sisi suaminya ya. Suaminya bapak kandung atau darahnya itu tidak bisa dilaporkan. Tapi orang yang membawa paksa, ya, merampas, yang dimana jelas aturannya anak masih di bawah umur itu masih bayi harus bersama ibunya, itulah yang telak, kalau bahasa hukumnya telak, bisa dapat dikenakan, dan ini ancamannya 7 tahun. Silahkan beralibi nanti di pengadilan. Cuman sepengetahuan kami orang hukum itu tidak berlaku, kecuali bapaknya yang ambil bawa pergi. Nggak ada pasal yang bisa menjerat bapaknya. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share dan juga komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi.